Assalamualaikum. Selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 6 tahun yang lalu saya diundang oleh Pak Mahmud. Kata beliau, Ustadz, di dekat rumah saya ada masjid, ada masalah. Masalahnya kiblat. Tolong nanti Ustadz jelaskan tentang masalah kiblat. Alhamdulillah selesai pengajian itu tak ada masalah. Saya tahu tak ada masalah karena setelah itu Pak Mahmud tak ada ngundang lagi. Artinya tak ada masalah. Beberapa bulan yang lalu beliau mengundang lagi. Di situ saya sudah curiga, berarti ada masalah. Pokoknya setelah datang telepon Pak Mahmud ini jantung kita pokoknya lainlah debarnya. Ini ada masalah ini. Saya sampai kemari tadi, saya tengok masalah kiblat sudah tepat, tak ada masalah. Masalah pelapon tak ada masalah. Di bawah pelapon nih masalah. Rupanya masalahnya sekarang semen tak ada. Makanya judulnya hijrah. Tapi kalau kita tengok di baleho dengan semangat tahun baru Islam, mari kita tingkatkan memakmurkan masjid serta senantiasa berinfak. Itulah letak masalahnya. Bapak ibu yang punya duit banyak, duit tak dibawa mati, betul? Nah, maka kalau ada duit itu keluarkanlah sekarang. Disimpan duit banyak-banyak di bank, simpan. Datang asam urat, datang jantung koroner, datang diabetes meletus, datang darah tinggi, mati. Ada duit itu dibawa mati. Tinggal baju koko kesayangan, tinggal jam tangan, tinggal cincin, tinggal peci, tinggal digulung pakai kain macam dodol, mati. Ibu-ibu yang selalu menyimpan gelang, subang, anting, rantai, gelang kaki, giginya pun emas. Begitu meninggal dunia, datang laki membawa obeng. Malam-malam dicongkel. Habis. Untuk modal kawin sekali lagi. Ini saya ceramah nih, saya tak pandai, saya basa-basi terus terang aja. Oleh sebab itu maka yang akan kekal dibawa mati adalah siapa yang mewakafkan tanah masjid ini dulu. Siapa yang mewakafkan Sunda pelapon ini? Siapa yang mewakafkan kipas angin yang bagus ini? AC di sini tak usah, karena jendelanya banyak betul. AC di sini artinya angin cepat. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong, Ustadz Somad nih ceramah sedekah, Ustadz ngasih berapa? Saya tidak dikasih tahu tadi bahwa ini ada acara sedekah, maka dompet tinggal. Saya kasih tahu dari awal. Oh, Masjid Al-Makmur tidak lagi pakai kotak, tapi langsung ke nomor rekening Bank Riau Kepri atas nama Masjid Baitul Makmur 1402 00352 atas nama Masjid Baitul Makmur
1402 00352. Pokoknya ibu-ibu nanti apapun pengajiannya di sini, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah, menyambut Ramadan, halal bihalal, jangan lupa lagu Ya Dana Ya Dana. Saya diundang ceramah ke satu daerah. Saya tengok kebun sawitnya luas. Saya tanya, ini yang punya berapa orang Pak? 1 orang. Wah ya. Saya tengok kebun karet lagi. Ini yang punya karet siapa? 1 orang. Saya tengok pula ruko di tepi jalan. Ruko. Siapa yang punya Pak? 1 orang. Jadi sawit, karet sama ruko ini punya berapa? 1 orang. Mana dia sekarang? Mati. Tinggal semuanya. Ada dia bangun masjid? Tak ada. Kenapa masjid yang saya tanya? Andai ada dia bangun masjid, ada orang sholat berjamaah, mengalir keran air 1 hari berapa kali? Belum lagi orang yang singgah buang air kecil, buang air besar. Belum lagi orang yang singgah sholat duha, sholat tahajud, iktikaf, witir, mengalir pahala. Ada dibangunnya masjid? Tak ada. Kedua yang saya tanya, ada dibangunnya MDA? Kalau ada dibangunnya MDA, anak-anak sore belajar Iqra, mengalir pahalanya. Ada dibangunnya MDA? Tak ada. Lalu harta yang banyak itu apa dibawanya? Tak ada Pak Ustaz. Apa kerja dia selama ini? Bebini. Bini berserak. Apa hasil dari bini yang banyak tadi? Anak. Ada anaknya jadi ustaz, penceramah, menerangi umat. Tak ada. Lalu anaknya apa? 2 Pak Ustaz. 1 jadi hantu, 1 setan. Tak ada anaknya yang sekolah agama, karena dia asik mengurus dunia. Maka Bapak Ibu camkan, aku akan membuat 3. Masjid, sekolah MDA, dan menyekolahkan anak sekolah agama. Itulah yang kekal abadi. Bangun anak kita tengah malam, dibentangnya sajadah, usolli sunnata tahajud raka'ataini lillahi ta'ala, berdoa dia, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengalirlah pahalanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kaya-kaya terbuka pintu hatinya membeli beberapa sak semen masjid ini insyaallah. Jadi bunyi aminnya tak yakin. Mudah-mudahan ada di antara Bapak Ibu yang punya kekuasaan, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, anggota legislatif, terbukalah pintu hatinya untuk menolong masjid ini insyaallah. Baik yang sudah jadi maupun calon insyaallah. Biasa calon-calon itu banyak duitnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, ini kan rumah Allah. Kenapa kita mesti tolong? Allah itu kan maha kuasa. Katanya Allah itu innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Kita bukan menolong masjid. Kalau engkau bersedekah Pak 100 sak semen, kau bukan menolong masjid, tapi kita sedang menolong siapa? Siapa yang bersedekah sekarang? Dia sedang menolong dirinya sendiri. 1 sak semen berapa sekarang? 60.000. Wah, banyak juga ya. Kalau ada bapak bersedekah tas isinya duit dibelikan kepada Dempul Cat, ia sebetulnya bukan menolong masjid. Karena kata Nabi, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang nanti di akhirat bernaung di bawah sodakoh. Tak ada orang mati bawa tenda, walaupun dia tukang tenda. Di akhirat tidak ada atap, karena atap ditumbang semuanya. Lalu di akhirat itu atap yang bernaung ada tenggelam sampai ke leher, saking panasnya keringat bercucuran. Ada yang tenggelam sampai ke kepala, tapi ada orang yang tak berkeringat karena dinaungi. Yang menaungi kita itu kata Nabi, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi
kita akan bernaung di bawah sedekah. Jadi kalau ada di antara bapak ibu bersedekah untuk Masjid Baitul Ma'mur 100 juta, nanti di akhirat temboknya tebal, atapnya macam inilah. Ini 100 jutaan. Kalau 10 juta, ini Sunda pelapon. Kalau 1 juta, triplek 2 biji. Kalau 10.000, Riau Pos 2 lembar. Kalau 2.000, MX. Kalau 1.000 perak, karton. Nah, tergantunglah pilih paket yang mana. Sudah saya kasih gambarannya di akhirat nanti. Ustaz Somad pilih yang mana? Saya nyampaikan aja. Saya kirimkan nanti ke Pak Mahmud. Jangan ragu. Saya kirim nanti. Cuman jangan pula habis nih tanya Pak Mahmud. Habis pengajian tanyanya Pak Mahmud. Assalamualaikum Pak Mahmud. Waalaikumsalam. Ustaz Somad ngasih berapa? 100.000. Ustaz triplek itu. Itu membalikkan senjata kawan namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tolong masjid ini, membelikan semennya, membelikan dempulnya, membelikan catnya, bukan menolong Masjid Baitul Ma'mur, tapi sedang membangun atap tenda di akhirat. Ini otak kita ini mesti diluruskan. Mindset. Main otak, setting. Disetting otak ini. Jangan sangka aku nolong masjid, aku nolong anak yatim, aku nolong fakir miskin. Bukan, kau salah. Otakmu sungsang. Main otak set. Banyak juga orang mindset, main otak set setan, mindset otak setan. Mindset otak mesti diluruskan. Aku bukan menolong masjid, aku bukan menolong fakir miskin. Aku sedang menolong diriku sendiri pada saat anak bini tak bisa menolong di akhirat. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Sedang bini besar aja tinggal, apalagi bini kecil. Kalau satu besar satu kecil, dua-duanya tinggal. Terkejut Ustadz dari Malaysia. Beliau datang dari negeri kerajaan Perak. Sampai ke sini terkejut dia dengan ceramah. Tajam ceramah Ustaz ini. Kalau cerita duit memang gitu Ustaz. Kalau cerita sabar baru kita lembut. Bapak Ibu, pengajian kita petang ini tentang sabar. Anak gadis kita dilarikan orang, sabar. Laki kita dibawa orang, sabar. Itu bukan sabar, bongak. Nah, jadi nanti kalau ada yang bersedekah Pak Mahmud, jangan sangka dia menolong masjid rumah Allah. Kalau ada yang berniat menolong rumah Allah, dia sedang menghinakan Allah. Allah Maha Kaya. Andai tak ada satupun yang bersedekah, jadi juga masjid ini. Kita sedang menolong diri kita sendiri. Itu yang pertama. Sampai berapa Ustaz ceramah? Tergantung. Nampak saya ada menguap 2 orang, berhenti saya. Tadi saya mulai ceramah ini jam 4.15. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. 5.15 berhenti, stop. Ada pertanyaan, kasih kertas, saya jawab. Habis itu kita baca doa. Habis itu kita pulang. Dan ada kabar gembira, malam ini ada makan bersama di rumah masing-masing. Nah, jadi tadi yang pertama tadi, sedekah itu gunanya untuk membangun atap, membangun tenda di akhirat. Yang kedua, man yaksu musliman sauban, siapa yang memberi kain. Ibu yang dulu mengasih kain tirai warna hijau muda, hijau pucuk pisang itu maka apa kata hadis? Kana fi zimmatillah, dia dalam lindungan Allah. Madaman alaihi khirqah, sampai kain itu tinggal sepotong. Jangan sedekah kain lagi, udah ada. Yang pula habis nih asik bersedekah kain. Siapa yang bersedekah mukena, itu dalam kotak kaca itu ada mukena. Maka mukena tak tahu telekung. Maka dia dalam lindungan Allah. Sampai kapan?
sampai mukena tu lapuk. Itulah maka banyak orang bersedekah kain. Cuman kadang udah dekat-dekat pilek nih kainnya tertulis di ujung coblos nomor. Ustadz kok tahu? Saya dapat. Selalu saya dapat, tapi tak pernah saya pakai. Kenapa tak Ustadz pakai? Pernah saya sholat, pas di depan saya itu pakai kain itu. Allah, nampak di ujung, lawan politik. Maka tak pernah saya pakai. Kalaupun mau dipakai, buatlah angka itu di atas, digulung di atas. Karena nampak kawan, hilang konsentrasi dia. Padahal biasa selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salaman. Sejak itu enggak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain. Awak berfoto biasa, coblos nomor 1. Dia enggak, 2. Nah ini, oleh sebab itu maka yang bersedekah kain. Jadi Ustaz Somad, kalau ada orang bersedekah kain kita ambil. Mana boleh? Yang ada kan tolak bala, tolak kain ada? Mana ada? Ambil. Kalau yang bagus pakai, yang tak bagus kasih fakir miskin. Mana boleh gitu Pak Ustaz? Kalau kita bersedekah, sedekahkanlah yang paling kita sayang. Siapa yang bersedekah pakaian, celana, baju, kain, telekung, jilbab, karpet, maka dia dalam lindungan Allah sampai kain itu tinggal sepotong. Ustadz, kami ini di panti asuhan Pak Ustadz, tolonglah Ustadz kirim kain wadimor. Ada yang mau WA saya. Saya bilang, kau tahu saya dapat wadimor dari mana? Itu TV One. Setiap acara TV One wadimor. Setiap TV One wadimor. Rupanya dihitungnya. Satu acara 5 kain. Satu acara 5 kain. Satu acara 5 kain. Saya bilang, kau datang ke rumahku, kau buka lemariku, kain itu tak ada lagi. Karena tak pernah sampai ke rumah, saya bagikan semua ke fakir miskin. Karena itu bukan kain saya, itu kan kain orang. Waktu acara Ramadan kemarin, hari Senin baju hijau, hari Selasa baju coklat, hari Rabu baju hitam, hari Kamis baju ungu, hari Jumat baju pink. Ramai warna baju waktu acara TV. Begitu selesai syuting, dibawa orang tuh ke Jakarta balik. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Apa artinya? Jangan disimpan kain sampai penuh lemari. Kain cukup 5 saja. Pakai pagi, pakai petang, pakai siang, pakai malam, pakai duduk santai. Kalau ada 3 bagus, 5. Tapi sampai kain penuh lemari, untuk apa? Balik dari sini nanti ambil kain-kain itu, serahkan ke panti asuhan, antarkan ke panti jompo. Bapak balik dari pasar Ramayana, dibawanya baju 2 biji. Abang apa itu bang? Baju. Berapa biji? 2. Kenapa beli 2? Anak kita kan 1. Kenapa beli 2? Ada anak yatim di belakang. Sebaya sama anak kita. Aku mau bersedekah kain. Yang membeli bapak, ibu yang ngantar pergi kontak. Jangan bapak ngantar. Nanti bapak yang ngantar, mak anak yatim itu cantik pula. Nah, berkelahi gara-gara itu. Saya kalau ceramah ini harus detail. Dari mulai dalilnya, sampai teknisnya, sampai juklaknya, sampai SOP-nya, standar operasional pengantaran kain. Jangan sampai bapak itu tak terbuka kunci rumah lagi Pak Ustaz, gara-gara saya ngantar kain ke rumah anak yatim kemarin. Padahal niat bapak itu baik. Ibu itu aja yang suuzon. Tersinggung ibu. Jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung dengar pengajian saya. 2 hari sesudah itu mati. Bukan saya ngaku hebat, enggak. Memang ajalnya udah sampai. Memang 2 hari sebelum itu memang udah nampak tanda-tandanya.
Saya Pak Mahmud jarang-jarang ceramah dikasih bunga berwarna-warni ini. Masya Allah. Begitu sampai dikasih minyak wangi, harum semerbak. Kasih pula berbunga-bunga. Masya Allah. Untung berisi. Boleh saya minum? Bismillahirrahmanirrahim. Datanglah Sa'ad menjumpai Nabi. Ya Rasulullah, ya ummi matat, makku sudah mati. Kasar sekali Ustaz, mati, meninggal. Makku sudah meninggal ya Rasulullah. Jadi aku sayang betul sama makku. Boleh tak kalau aku bersedekah? Tapi pahalanya untuk makku, bukan untuk aku. Kata Nabi, bersedekahlah Sa'ad. Itu dalil sedekah ibu boleh dihadiahkan kepada al-mar'umah. Lalu Sa'ad bertanya, sedekah apa yang paling bagus ya Rasulullah? Kata Nabi, yang paling bagus saqiyul ma', memberi air minum. Itulah mengapa saya dikasih air minum. Maka saya minum. Coba kalau tak saya minum, kan kecewa dia. Biasanya saya dikasih minum botol, isinya 600 ml. Maka ceramahnya 60 menit. Kalau macam ini, setengah jam aja nih. Jangan tambah lagi, jangan tambah lagi. Bercanda betul. Pokoknya kita jelaskan semuanya insyaallah. Pertama, tujuan sedekah untuk membangun tenda di padang mahsyar. Kedua, untuk mendapatkan perlindungan Allah. Ini sedekah ini, peci ini dikasih orang. Peci. Saya suka peci yang pendek, tidak terlalu panjang, dikasihnya peci pendek. Saya suka pecinya berlobang, karena kepala saya kepanasan, kasihnya peci berlobang. Ustadz bajunya nggak pernah ganti ya, kayak baju putih terus. Kasihnya baju putih tapi ada sulam-sulamannya. Ini namanya sulaman pintu Aceh. Nampak? Ke sini, ke sini. Ini pintu Aceh. Mereknya Casio. Nah, ini warna hijau. Suka Ustadz batu warna hijau ya, dikasihnya warna hijau. Dikasih hijau. Makanya kita disuruh menengok warna hijau. Kalau mau mata awet, lama tahan, banyak-banyak nengok warna hijau. Itu makanya jendela-jendela Masjid Baitul Ma'mur ini dicat warna hijau. Tenda kainnya pun dibuat warna hijau. Makanya kalau bersedekah nanti pakai duit warna merah. Ya, hijau. Hijau 20.000. Merah 100. Nah, tadi saya ceramah jam 4.15. Sekarang jam 4.45. Udah 30 menit saya ceramah. Kotak belum juga keluar. Hah? Udah. Keluarkan sekali lagi. Yang tadi itu DP-nya. Ini baru cash. Kalau mengeluarkan kotak, jangan kasih ke bapak-bapak nih. Karena bapak nih pun dijatah ibu itu. Yang nyari duit dia, tapi dompetnya ibu tuh yang megang. Sebarkan ke sana. Ibu tak usah beli mukena sampai 7 biji. Hari Senin hijau, hari Selasa merah, hari Rabu ungu, hari Kamis hijau daun. Mati tinggal. Mukena kalau gitu 1 aja, jangan 2 lah. Kalau 1 kita tahan kawan pingsan. Tak berganti-ganti. Udah berapa keutamaan sedekah? 2. Yang ketiga, sedaqatus sirri tadfa'u mitatassu, sedekah menolak mati suul.
du du